Pedagang-pedagang kecil kan masih orang sedikit, jadi ya, belum banyak yang mampir. belum lagi yang beliau-beliau yang lama ini kan istilahnya belum ini. Jadi kalau bisa dari Buhan Dinas, dari Dinas Perdagangan dari Dinas mengadakan Perdagangan bazar di sini. Bisa mensupport kayak misalnya ada bazar murah, Pasar pasar murah. murah. Jadi kan narik orang, oh ternyata di murah sini di ada sana. ada pasar Mampir juga ke sini kayak gitu. semua. Nah, Jadi perhatian ya Mbak ya. Jadi perhatian maksud saya kayak gitu. Kalau masalah fasilitas bagus saja Mas, itu aja pembeli yang nggak ada sudah gitu aja. Ya, gratis semuanya, yang ini yang nggak gratis itu yang orang baru Mas nggak ngerti. Itu loh Mas, yang daftar lama itu harusnya dipanggil biar cepat penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rudi Ashari di program podcast Kata Demi Kata Surat Kabar Digital.com. Kita bersama anggota DPRD Kota Banjarbaru, Ibu Mardiana. Saat ini kita syuting di halaman Pasar Laura di Kecamatan Lianganggang. Kita akan membahas panjang lebar bagaimana salah satu pasar rakyat di Banjarbaru ini agar kedepannya menjadi pasar yang benar-benar merakyat dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat ataupun rakyat di Kecamatan Lianganggang, khususnya di wilayah Kelurahan Nadesan Ulin Utara. Kita sapa dulu Ibu Mardiana. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mas Rudi. Agak menung Bu, Iya. tapi menung kadang identik dengan suram. Tapi saya berharap dengan kehadiran Ibu Mardiana di sini sebagai wakil rakyat, Iya. ekonomi, kemudian apa-apa yang telah dibangun oleh pemerintah seperti Pasar Laura ini, Iya. masa depannya juga jangan membuat para pedagang menjadi suram. Iya. Apa Bu yang Ibu lihat Iya. dengan kondisi Pasar Laura saat ini Bu? Ya, terima kasih Mas Rudi. Jadi kami datang ke sini pinginnya mencari solusi. Sekian lama sudah pasar ini berjalan, pastinya mulai tanggal 1 Oktober para pedagang sudah komitmen bahwa untuk menempati pasar yang sudah dibangun oleh pemerintah ini. Harapan kita juga pasar ini bisa berjalan, bisa rame, banyak pengunjungnya juga. Karena kita melihat seperti yang kita hadapi sekarang, dari 155 lapak yang disediakan di Pasar Laura ini, 35 kios dan juga 105 lapak, tapi hanya 55 yang mau berjualan di tempat ini. Yang mau? Yang mau berarti pindah, sudah terdaftar dong Bu? Sudah terdaftar sekian ratus tadi Mas Rudi. Cuma karena memang setelah perjalanannya waktu, kita juga sudah komunikasi dengan pedagang juga, dengan tim kelurahan, dengan juga tim 9 di sini juga ada. Mereka takut pindah ke sini karena takut dagangannya nggak laku, karena banyak sepi katanya, nggak ada pengunjung. Seperti yang sekarang ini kita lihat juga, mereka berjualan di halaman pasar. Jangankan di dalam, Mas Rudi, berjualan di luar yang di pinggir jalan aja orang-orang pada nggak mampir. Sepi sekali Bu. Nah, sepi sekali. Iya. Bawa ikan ayam 3 ekor aja terbawa bulik lagi. Saya 1 bulan Bu bolak-balik, saya 1 bulan memperhatikan pasar ini, kok sepi. Sepi sekali, iya. Jadi ulun prihatin sekali, makanya terpanggil, rasanya kasihan melihat pedagang. Mereka sampai kehabisan modal untuk berjualan, beli yang mau dijual nih loh Pak, sudah nggak bisa lagi. Bu, saya pernah membaca di satu buku, sebelum pasar itu dibangun, ada hal yang menjadi pertimbangan penting. Salah satunya adanya goodwill. Ada hal-hal yang faktor mendukung utama, misalnya seperti jalur akses utama, kemudian kepadatan penduduk juga menjadi goodwill. Kenapa pasar itu harus didirikan di tempat ini, hingga menjadi lokasi yang strategis. Nah, bicara soal strategis Bu Mardiana, tidak jauh dari sini ada kantor kelurahan. Nggak jauh dari kantor kelurahan ada pasar juga Bu. Nah, saya pikir kok pemerintah mungkin yang dulu ketika ada program pasar rakyat kok membangun pasar di dekat pasar yang ada lebih dulu. Apakah ini menjadi persoalan atau problem baru Bu? Karena saat ini kan pasar yang lama itu malah tumpah ruah ke jalan, pasar yang baru dibangun malah dengan uang negara, dengan uang kemampuan daerah juga, tiba-tiba kondisinya seperti ini Bu. Komisi 2 melihat ini seperti apa Bu? Apakah ada solusi Bu? Ya,
Sekian lama kami juga melihat, kita juga nggak tahu prosesnya kenapa pemerintah kota waktu itu menempatkan pembangunan pasar yang dari pemerintah pusat kok ditempatkan di sini. Di sini Bu ya. Memang pertimbangan di sini memang dekat dengan akses jalan utama enak, ya. Kemudian perumahan penduduk juga padat di sini, benar. Tapi mereka sebenarnya juga tahu bahwa di dekat kelurahan itu memang ada pasar. Pasar itu pasar rakyat yang memang sudah puluhan tahun berdiri di sana. Ini kan dikhawatirkan akan terjadi bentrok antara warga dengan warga, kan Bu? Nah, jadi kita di awal tahun waktu jadinya pasar ini di 2020 ya, awal tahun, kita juga datang Komisi 2 meninjau pasar ini bagaimana sih bangunan ini. Nah, ternyata bangunan yang dibikin dari pemerintah pusat ini juga memang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Jadi lossnya itu lurus, nggak ada sekat-sekatnya. Jadi untuk pedagang berjualan agak susah, harus meloncati dulu teman-temannya yang berdagang di sepanjang itu. Kemudian lewat dinas dibikin anggaran di sini, dibikinlah sekat untuk pedagang dua orang. Renovasi ulang berarti. Renovasi ya. Nah kemudian menyikapi yang ditanyakan Mas Rudi tadi, kenapa kok ditempatkan di sini pembangunannya? Itu bukan ranah kami karena pemikiran dari pemerintah kita juga nggak tahu. Iya. Pada saat waktu dulu ya. Pada saat itu kita tahu-tahu di sini aja sudah dibangun. Kita kan nggak ada minta persetujuan dari dewan atau misalkan di mana sih yang pas kita membangun pasar ini gitu loh. Kita kan nggak tahu. Nah jadi ini kita nggak cashback ke belakang mencari siapa yang salah tapi paling nggak kita mencari bagaimana solusi ke depan, Bu, terbaik. Ya? Nah jadi kemarin beberapa kali juga kami rapat dengan pedagang pasar di sini, pedagang pasar yang lama di sana juga kita ajak rembukan, difasilitasi dengan dinas perdagangan, difasilitasi juga lurah dan juga camat. Kita maunya nih gimana sih pedagang gitu loh, maunya gimana? Jadi pedagang yang di sini kita undang, pedagang yang lama juga kita undang. Dalam aturan kita kan punya nih peraturan daerah pengelolaan pasar yang disahkan di tahun 2019 kemarin, Perda nomor 2 ya tentang pengelolaan pasar. Kita memberikan ruang kepada mereka yang memang sudah berjalan pasar itu. Kita tidak ada hak untuk menutup pasar itu karena tanah itu lahan pribadi. Lahan pribadi ya, Bu. Lahan pribadi. Untuk memindah mereka ke sini itu pun bukan wewenang kita karena mereka hak mereka dong menyewakan tanahnya mereka, untuk berjualan orang-orang di sana. Mereka juga meminta bayaran semacam mungkin sehari berapa ribu. Nah itu kan atas senang sama senang. Nah sekarang kita menyikapinya itu bagaimana caranya supaya pasar yang sudah dibangun pemerintah ini bisa dimanfaatkan maksimal, pedagang juga bisa berjualan dengan nyaman, pembelinya juga enak berbelanja di sini. Gimana sih caranya untuk memindah pasar? Kita nggak mungkin. Pastinya memang harus 2 pasar nih. Nah, tapi menurut pemahaman kami, pemerintah kota khususnya Kota Banjarbaru bekerja sama. Semua elemennya ini ya harus kerjasama. Bagaimana caranya agar pasar yang kita bangun dengan susah payah ya Pak ya. Memang banyak dana yang digelontorkan sebesar 1,5 hektar tanah ini yang disediakan untuk pembangunan pasar ini ya. Nah, artinya kita juga terus mendukung apapun nanti pemerintah kota yang inginkan. Tapi kita yang solusi pertama sekarang menginginkan agar pedagang yang berjualan itu merasa semangat karena beberapa hari berjualan mereka down. Ada beberapa yang sudah nggak jualan lagi karena modalnya habis. Modalnya habis. Nah, seperti itu kan kita kasihan gitu loh. Bu, saya bicara soal sudah ada pertemuan pedagang dengan kelurahan, dengan dinas perdagangan juga. Saya tadi sempat sebelum bertemu Ibu, saya coba sowan ke Pak Lurah. Lurah ya. Saya coba ngobrol sebentar. Pak Lurah ini kondisi pasar seperti apa? Ternyata memang dari sepengetahuan beliau, karena beliau juga baru menjabat kan sebagai lurah itu, memang tidak ada masalah Bu Mardiana di persoalan warga. Cuma yang jadi hal yang harus menjadi pertimbangan ataupun yang dicarikan solusi adalah pasar ini karena sebagian terlalu lambat, kemudian pasar yang lama juga kelurahan tidak punya kewenangan untuk mengatur itu, bukan kata mereka juga di kelurahan ini adalah kewenangan dari dinas perdagangan sepenuhnya. Untuk kelurahan mereka cuma kewenangan untuk kewilayahan saja. Nah kemudian Bu Mardiana, pasar-pasar rakyat juga di Banjarbaru, tidak hanya di Laura yang setelah dibangun kok direnovasi lagi, seolah-olah mohon maaf kok
bikin pasar bikin lagi. Iya. Di pasar Landasan Ulin Timur juga di daerah ekslokasi pembatuan Ya, itu kan di Jalan juga Kenanga ya. sekatnya pernah saat ini kondisinya Sepi nggak juga. terlalu layak Bu untuk pasar, malah ditutup sama sekali los-losnya. Nah kondisi di sini juga Oke. pedagang berusaha mencari perhatian, mungkin kalau saya bisa menyimpulkan kenapa Iya. mereka harus berjualan di luar, Di bukan luar. tidak mau menempati, mungkin Iya. mencari perhatian agar pemerintah Bisa. mencarikan solusi terbaik Bu ya. Ya, ya. Jadi gini Mas Rudillah, kami punya pemikiran. Kalau selama pasar lama itu masih berjualan dan tidak kita atur, pasti pasar yang baru kita bangun ini tidak dimanfaatkan maksimal. Nggak dapat maksimal Bu ya. Jadi paling enggak pedagang-pedagang yang memang berjualan di lahan warga yang pribadi tadi, silakan mereka berjualan di sana. Tapi paling tidak kita bisa menata mereka yang berjualan di sepanjang jalan. Ya agar nggak mengganggu lalu Di lintas. badan jalan itu paling tidak mereka itu jangan lagi berjualan di pinggir jalan. Kalau memang mereka itu mau berjualan di lahan pribadi silahkan. Tapi kita sudah menyiapkan tempat di sini gitu loh Mas Rudi. Silahkan diisi itu Bu ya. Silahkan diisi, monggo. Jadi adanya tindakan kita dari pemerintah, mungkin Satpol PP yang kita bisa turunkan di sana untuk action lah di sana untuk menertibkan mereka yang berjualan di sepanjang jalan itu untuk tidak lagi berjualan di sana. Bu, Insya Allah itu salah bicara satunya. soal action, pemerintah sudah ngasih action 1 tahun gratis. Ya. Tapi saya dapat kabar, Ya. katanya ada beberapa pedagang menyampaikan ke saya, Ya. mereka pernah membayarkan uang agar bisa berjualan di pasar Laura ini, dan nominalnya tidak sedikit loh Bu, Oh gitu ya. mungkin di kisaran 1 juta. Ibu apa pernah mendengar soal itu juga Bu? Iya. Atau gimana? Kalau sampai sekarang saya tidak ada mendengar, baru dari Mas Rudi ini kita mendengar informasi itu. Dari beberapa kali pertemuan kita juga mencoba menggali informasi dari pedagang yang dikeluhkan memang selama ini cuma tempat berjualan yang sepi, kemudian fasilitasnya di sini kemarin juga sampah sempat menumpuk karena lambatnya penanganan Pengangkutan sampah. ya? Nah, keadaan yang masih sepi aja kok sampah sampai terkendali. Sebenarnya bagaimana nanti kalau rame gitu loh. Iya. Nah itu kan juga kedepannya harus kita perhatikan masalah sampah. Kemudian kalau yang masalah ada pedagang yang katanya membayar nominal dengan sampai angka 1 juta, kita baru Masih sekarang belum tahu juga Bu ya. Tapi yang jelas dari dinas itu tidak ada dipungut sepeser pun. Gratis berarti Bu ya? Gratis memindah ini, dan sampai retribusinya pun kita tidak ada pungutan dulu sampai memang benar-benar pasar ini berjalan. Bu, apakah Dinas Perdagangan perlu sosialisasi ulang? Kalau saya rasa sosialisasi sudah berulang-ulang. Sudah 5 kali kita mengadakan kalau saya pikir ya sudah berulang-ulang ini. Kalau saya pikir bagusnya kita kerjasama elemen yang terkait tadi keseluruhan lah. Nggak cuma pedagang pastinya ya. Tokoh masyarakat juga diperlukan Tokoh Bu masyarakat, ya. RT, RW, lurah, camat dan juga Satpol PP tadi. Ayo kita sama-sama. Iya. Perhatian kita nih fokus untuk pasar Laura ini supaya bisa berjalan lancar gitu maksudnya. Gitu. Bu, beberapa waktu yang lalu saya pernah ke sini, belusukan nih. Ya. Hal yang paling saya kontrol pertama itu adalah soal pasumnya di pasar. Ya. Toilet. Kemarin saya datang, wah ini toilet kok kotor sekali Bu. Kasihan pedagang kan. Nah, Apalagi rata-rata kebanyakan mayoritas di sini tadi saya cek ibu-ibu yang jualan. Nah ketika beliau Sering mungkin ke ingin buang air toilet, kecil, ketika melihat toiletnya agak kotor kan agak risih kan Bu. Nah saya sempat juga ngobrol dengan salah seorang yang beliau juga menjaga atau merawat ini. Hampir tidak ada perhatian dari dinas Bu, dan beliau bahkan Bu 4 kali mengganti keran karena posisinya rusak Bu. Nah ini kan hal yang menurut saya agak lucu Bu, kok sampai tidak ada pengontrolan soal ini, tiba-tiba harus dibebankan yang penjaga atau yang merawat pasar Bu harus membeli keran, ini kan lucu kan Bu. Gimana Bu? Nah kalau masalah itu lewat dinas juga kita sudah koordinasi. Saya juga mempertanyakan siapa sih yang menangani UPT di sini. UPT Pasar Laura kan di Banjarbaru ada 10 pasar rakyat. Salah satunya di Laura. Saya bilang yang menangani Pasar Laura UPT-nya siapa? Ya di atas kan kosong juga Bu, tadi kita cek. Nggak ada meja, nggak ada ini kan. Memang kata kepala dinas belum ada UPT kami di sini. Oh belum ada? Belum ada. Tapi seharusnya ada? Seharusnya memang ada. Jadi sementara untuk menangani pasar ini memang ada satu nama ya yang menangani 3 pasar. Pasar Ulin, Pasar Laura dan juga Bauntung. Nah jadi memang saya lihat ini karena kekurangan tenaganya.
Oke. Nah, nggih, untuk menangani pasar memang harusnya ada khusus untuk UPT Pasar Laura. Kemudian untuk memperhatikan masalah kebersihan tadi juga. Kita ya sekedar masukan ya Mas Rudi lah. Untuk membangun sebenarnya mungkin dianggap mudah ya, tapi untuk merawat dan menjaga itu loh, itu Iya. yang susah. Nah, Oke. itu harus kita sama-sama ikutlah terus memperhatikan itu. Ya. Bu, apa yang harus dilakukan agar ekonomi masyarakat khususnya di dekat pasar-pasar rakyat ini Bu tetap berjalan dan memberikan semangat kepada mereka agar membantu membangkitkan ekonomi di Banjarbaru. Iya. Apa yang bisa didesak atau diingatkan DPR untuk pemerintah kota dalam hal ini Dinas Perdagangan? Ya. Paling tidak kita harus memberikan apa ya stimulus mungkin ya Mas untuk mereka-mereka yang pengusaha kecil seperti ini termasuk yang di sini paling nggak memberikan apa ya bantuan kepada mereka-mereka ini membantu pendanaan lah intinya sekedar ya menambah mereka untuk bisa berusaha. Dan mereka tadi ada sempat habis Mas Rudi saya kehabisan modal loh aja, gitu Bu. Jadi itu memang tugasnya dinas untuk mendata mereka pedagang yang UMKM yang menengah kecil ke bawah ini untuk dikasih stimulus tadi. Memang sudah ada juga kita anukan itu pendataan itu. Memang beberapa juga sudah ada yang menerima kok Mas. Ibu Mardiana, dari panjang lebar kita diskusi tadi, dialog tadi, wawancara tadi, ada beberapa hal penting. Satu, soal pasar masih belum sepenuhnya terisi, kemudian tidak ramai, kemudian ada beberapa sarana prasarana di pasar juga yang tidak terawat, kemudian kayaknya kurang promosi juga Bu, seperti pelang-pelang ini juga menghadapnya ke jalan bukan ke lalu lintas, jadi akhirnya kurang dikenal para pelintas. Apa solusi yang dalam waktu dekat ini agar pasar ini menjadi ramai, Bu Mardiana? Terima kasih. Salah satunya bagaimana sih usaha kita supaya pasar Laura ini bisa hidup, bisa berjalan, pedagang juga beraktivitas normal. Salah satunya pertama kita harus menertibkan dulu pedagang yang memang mereka berjualan di sepanjang jalan. Pertama langkah kita itu dari elemen masyarakat yang semua terkait untuk masalah pasar, termasuk RT RW, lurah dan camat, juga Satpol PP ikut peran aktif bekerja sama supaya menertibkan pedagang yang berjualan di sepanjang jalan tadi. Kemudian kita membuka ruang untuk pedagang yang memang sudah tidak mau menempati, kita lepas. Mereka yang mau berjualan ada daftar tunggu kan sekitar 100 tuh. 100 mereka mendaftar untuk pingin berjualan di sini. Sedangkan dinas belum menerima itu. Belum mempersilahkan mereka untuk berjualan. Entah apa alasannya Bu ya? Kita belum tahu kenapa alasannya. Nah, jadi harusnya langkah pertama kita tertibkan, kemudian tempat yang kita sediakan ini mari kita buka, kita terima mereka untuk berjualan, untuk beraktivitas begitu. Oke. Saya ada mudah-mudahan bisa terjawab oleh Ibu Mardiana sebagai wakil rakyat. Ya. Bu, Ibu mengatakan ada 10 pasar rakyat di Banjarbaru. Apakah dalam waktu dekat ini Komisi 2 ataupun DPR akan mengevaluasi atau melakukan rapat kerja dengan dinas terkait tentang evaluasi 10 pasar rakyat di Banjarbaru? Kita beberapa bulan terakhir kita selalu meninjau nih pasar-pasar rakyat yang ada di Kota Banjarbaru, termasuk kemarin di bulan Oktober juga ada Pondok Mangga kita datangin. Kemudian pasar Bauntung pertama ya, kemudian pasar ini Laura ini malah lebih dahulu. Malah lebih awal berarti Bu ya? Lebih awal di 2020 mulai bangunan selesai kita sudah kunjungan. Nah untuk kunjungan selanjutnya kita juga jadwalkan. Jadi tugas Komisi 2 memang salah satunya. Berarti tetap mengawal Bu ya? Tetap kita pantau terus Mas. Jadi saya yang kebetulan memang dapilnya Lianganggang, dekatan sekali dengan pasar ini, saya terus monitor perkembangan pasar ini sampai detik ini kita terus monitor. Oke, Bu Mardiana, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Kita ketemu di materi berikutnya. Siap. Dengan materi pariwisata. Ibu Mardiana juga fokus di pariwisata. Nanti kita podcast di lain waktu dengan Bu Mardiana. Siap. Oke, mudah-mudahan podcast ini bermanfaat bagi masyarakat Kota Banjarbaru, khususnya para pedagang yang menempati pasar-pasar rakyat di Kota Banjarbaru seperti di Pasar Laura di Kecamatan Lianganggang. Mari kita sama-sama membangun, menjaga, dan membangkitkan agar pasar-pasar rakyat juga turut membantu membangkitkan ekonomi selama pandemi di Banjarbaru. Tetap jaga kesehatan. Kita akan kembali dengan podcast-podcast berikutnya bersama Wakil Rakyat DPRD Kota Banjarbaru. Siap. Sampai jumpa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. kata demi kata. Sampai jumpa. Siap. Bu Mardena, Alhamdulillah. sehat siap. terus. Nggih, amin. Oke.